فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa taala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita barakallahu fikum masih dalam apa yang berkaitan dengan sujud at-tilawah. Faman ahabba an yaqra'a falyatafaddal. طيب. قال النووي رحمه الله وأما التسبيح في السجود, adapun tasbih di saat sujud, yaitu sujud tilawah, faqala ashabuna yusabbihu bima yusabbihu bihi fi sujudi sholati. Dia bertasbih sebagaimana dia bertasbih di waktu sujud salatnya. Subhana rabbiyal a'la. Apa yang dibaca saat sujud tilawah? Subhana rabbiyal a'la. Seperti waktu kita sujud di waktu salat. Nah, seperti kita sujud di waktu salat. Fayaqulu thalatha marrat subhana rabbiyal a'la. Sehingga dia mengatakan sebanyak 3 kali subhana rabbiyal a'la. ثم يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين. Kemudian dia mengatakan Allahumma laka sajadtu, ya Allah untukmu saya sujud, wa bika amantu, aku beriman kepadamu, walaka aslamtu, aku Islam untukmu. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarah, wajahku sujud untuk yang menciptakannya dan yang membuat rupanya. Wa syaqqa sam'ahu wa basarah, dan memberikannya pendengaran dan penglihatan, bihaulihi wa quwwatihi, dengan kemampuan dan kekuatannya. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan ini barakallahu fikum di antara hadis atau di antara yang dibaca di saat sujud berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib dalam Sahih Muslim. Wa yaqul, dan dia katakan subbuhun quddusun rabbul malaikatu war ruh. Subbuhun quddusun rabbul malaikatur ruh. Rabbul malaikati war ruh. Yang maha suci, yang maha kudus, Rabbnya para malaikat dan ruh, yaitu Jibril. Fahada kulluhu mimma yaquluhu fi sujudihi fi shalah. Dan ini semua adalah yang dikatakan, di antara yang dikatakan di saat sujudnya waktu salat. Nah, dan yang dibaca barakallahu fikum salah satu dari 3. Bukan barakallahu fikum subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh, digabung semuanya. Tidak. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa, di antara bid'ah atau di antara kesalahan adalah menggabungkan semua lafaz-lafaz zikir sujud atau ruku. Beliau mengatakan hal itu demikian barakallahu fikum dikarenakan para sahabat yang menukilkan dari Nabi hanya menukilkan satu-satu saja. Yang mengatakan subhana rabbiyal a'la hanya menyebutkan 3 kali dan tidak lebih. Yang menukilkan Allahumma laka sajadtu, sajada wajhi lilladzi khalaqa wa sawwara wa syaqqa basarahu wa sam'ahu. Itu juga sahabatnya berbeda dan hanya menyampaikan sebatas itu. Demikian juga barakallahu fikum subuhun quddusum rabbul malaikati war ruh, hanya sebatas itu disampaikan oleh sahabat yang lain. Sehingga ini semua dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang ingin membaca satu lafaz dari lafaz-lafaz sujud tadi atau zikir-zikir sujud tersebut hanya mencukupkan satu yang diriwayatkan.
Nah, kalau dia ingin membaca lafaz yang lain, maka dia baca di ruku atau di sujudnya yang lain. Dan tidak digabungkan semua riwayat dalam satu sujud. Karena tidak ada dari Nabi SAW penukilan seperti itu. Yang ada masing-masing satu. Saya ulangi, barakallahu fikum. Nabi SAW telah diriwayatkan darinya beberapa macam zikir. Apakah di waktu sujud ataukah di waktu ruku. Maka tidak sepantasnya bagi seseorang menggabungkan semua zikir yang berbeda-beda itu pada satu sujud atau pada satu ruku. Karena yang didukilkan dari Nabi SAW hanya satu. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan minal bid'ah. Di antara bentuk kebid'ahan menggabungkan semua lafaz. Nah, lalu kenapa Nabi SAW membaca banyak lafaz? Tanwi'il ibadah. Nabi dinukilkan darinya beberapa lafaz zikir atau doa di waktu sujudnya atau di waktu rukunya adalah dalam rangka menganeka ragamkan ibadah. Sehingga barakallahu fikum dengan ini akan melatih dan membiasakan seseorang untuk lebih khusyuk. Kenapa kalau setiap harinya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Biasa-biasa barakallahu fikum itu juga subhana rabbiyal a'la. Maka dia akan mengucapkan lafaz-lafaz tadi hanya begitu saja tanpa memahami makna dan menghayatinya. Berbeda halnya kalau dia menghafalkan lafaz yang lain, begitu sujud dia baca satu zikir, di saat yang berikutnya sujud dia baca zikir yang lain, maka ini tujuannya adalah untuk menyegarkan hati dan juga konsentrasi. Karena seseorang yang biasa mengatakan subhana rabbiyal a'la, begitu ibadah lainnya dia baca dengan lafaz yang lain akan lebih memanggil konsentrasinya dan kekhusyuannya dibandingkan kalau hanya sedar zikir yang ala bisa karena biasa. Sehingga barakallahu fikum dia kurang akan memahaminya. Sementara yang dinilai oleh Allah tabaraka wa taala barakallahu fikum adalah kekhusyuan dan kehadiran hati seseorang. Oleh karena itulah Nabi menganeka-ragamkan zikirnya. Sehingga yang mampu untuk menghafalkan semua zikir dan lafaz-lafaz tersebut dan membacanya pada setiap ibadahnya, maka itu lebih afdal seperti yang dilakukan oleh Nabi. Apabila barakallahu fikum dia tidak mampu menghafalkan seperti yang dihafalkan atau yang dilafazkan oleh Nabi, maka dia cukupkan sebisanya. Namun yang afdal adalah tanwi'ul ibadah, menganeka-ragamkan jenis-jenis ibadah yang dilakukan, karena ini barakallahu fikum lebih afdal dan lebih sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Qalu yustahabbu an yaqul Allahumma aktub li 'indaka biha ajra. Gantian. Ini bersamaan semua bikin apa-apa di luar. Gantian. Dan dianjurkan untuk mengatakan Allahumma aktub li 'indaka biha ajran. Ya Allah, catatlah untukku di sisimu pahala. Waj'alha li 'indaka dhukhran, dan jadikanlah sujudku ini untukmu sebagai suatu simpanan, yaitu simpanan di negeri akhirat. Wada'anni biha wizran, jatuhkanlah dariku dengan sujud tersebut dosa. Waqbalha minni kama qabiltaha min 'abdika Daud, dan terimalah sujud ini dariku sebagaimana engkau menerimanya dari hambamu Daud alaihi salam. Dan ini barakallahu fikum di antara hal yang dhaif. Nah, disebutkan oleh Uqaili dalam du'afa. Sehingga tidak ada satu lafaz hadis pun yang sahih apa yang dibaca di waktu sujud tilawah sebagaimana apa yang dibaca di waktu sujud sahwi. Maka para ulama mengatakan yang dibaca saat sujud tilawah, yang dibaca saat sujud sahwi adalah seperti yang dibaca saat sujud salat. Karena tidak ada satupun hadis yang sahih tentang bacaan sujud tilawah ataupun sujud sahwi. Nah, wa hadha ad-du'a khasisun bi hadhihi sajdah, dan doa ini khusus di sujud tilawah saja. Fa yanbaghi an yuhafadha alaihi, maka sepantasnya untuk dijaga pelaksanaannya. Nah, dan ini tidak ada dalilnya. Nah, datang dalil tapi dhaif. Wa dzakara al-ustadz Ismail ad-Darir fi kitabih. Dan Ustaz Ismail ad-Darir menyebutkan dalam kitabnya. Di sini barakallahu fikum. Siapa saya di luar? Ubaid, Mas Ubaid. Dari tadi. Saya sudah katakan kalau banyak-banyak di luar pasti cerita.
Siapa lagi? Acang. Masuk. Siapa lagi? Ebon. Dibiasakan ya. Izin satu-satu berkumpul satu-satu di sana. Nah, baik. Wa dzakara al-Ustadz Ismail Ad-Darir fi kitabih. Dan Ustaz Ismail Ad-Darir menyebutkan dalam kitabnya. Perhatikan kata al-Ustadz. Dan ini barakallahu fikum di antara lafaz yang digunakan para salaf. Sehingga tidak sepantasnya untuk mengingkari lafaz Ustaz. Atau barakallahu fikum membuang gelar Ustaz dari orang-orang yang pantas menyandangnya. Sebagaimana barakallahu fikum sempat ditenarkan oleh sebagian Ustaz sekarang ini. Dan lafaz tersebut barakallahu fikum mereka tidak ingkari untuk dikatakan pada diri mereka sebagai Ustaz. Allah Ustaz. Nah, dan ini barakallahu fikum di antara gambaran tentang kurangnya kesibukan mereka. Sehingga mereka melakukan lafaz-lafaz yang tidak pantas untuk diperbincangkan lalu mereka perbincangkan. Lafaz Ustaz lah. Ya. Sehingga berujung barakallahu fikum untuk menarik ucapannya kembali. Lafaz Ustaz jangan apa judulnya? Lafaz Ustaz jangan dibantah atau apa semacam. Yang sebelumnya barakallahu fikum hampir keluar kalimat-kalimat yang mengatakan bid'ah mengatakan Ustaz. Atau mengarah kepada pembid'ahan kepada orang yang menyebut seseorang dengan gelar Ustaz. Allah Ustaz. Padahal barakallahu fikum kalimat Ustaz adalah kalimat bukan Arabiyah. Namun itu adalah gelar dan lafaz yang telah diucapkan oleh para salaf. Dan tidak ada yang mengingkari hal tersebut. Seperti barakallahu fikum seseorang dikatakan sebagai syekh. Lafaz itu barakallahu fikum juga tidak disebut oleh Nabi dalam hadits-haditsnya. Namun barakallahu fikum itu adalah satu gelar yang disebutkan maka tidak perlu dipertentangkan. Maka tidak perlu untuk dipertentangkan. Nah, sekali lagi barakallahu fikum sebagian ada yang kurang kesibukannya yang hanya mencari-cari pembahasan untuk menyibukkan orang-orang. Sampai ada yang bawa buku adu bulat dikarenakan lafaz Ustaz. Sahih. Dan seperti ini barakallahu fikum adalah hal yang tidak sepantasnya. Nah, tidak perlu dibahas, malah dibahas akhirnya membangun wala' bara'. Akhirnya barakallahu fikum bangun jotos. Adu otot. Dan ini semua adalah diantara gambaran ketidakmahiran mereka dalam membawa para mad'u. Sebagaimana barakallahu fikum ketidakpantasan mereka untuk tampil bersendiri tanpa bimbingan dan juga arahan dari orang yang lebih berilmu. Baik, wa dzakara al-Ustadz Ismail Ad-Darir fi kitabih at-Tafsir. أن اختيار الشافعي رحمه الله في دعاء سجود التلاوة أن يقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. Ustaz Ismail Ad-Darir dalam kitabnya Tafsir menyebutkan bahwasanya pilihan al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam doa sujud tilawah adalah Subhana Rabbina in kana wa'du Rabbina lamaf'ula. Ayat dalam surah Al-Isra. Wa hadha an-naqlu An-Syafi'i gharibun jidda. Kata An-Nawawi, penukilan ini dari Asy-Syafi'i adalah hal yang sangat asing. Wa huwa hasan. Tapi An-Nawawi katakan itu bagus. Dan sekali lagi barakallahu fikum tidak ada dalil. Potongan ayat adalah potongan ayat. Sementara dalam hadis Nabi mengatakan inni nuhitu an aqra'ul Qur'an wa ana sajid. Saya dilarang membaca Al-Qur'an saat saya sujud. فإن ظاهر القرآن يقتضي مدح من قاله في السجود. Dikarenakan zahir Al-Quran konsekuensinya mengharuskan pujian bagi orang yang mengucapkan lafaz tadi di waktu sujud. فيستحب أن يجمع بين هذه الأذكار كلها, sehingga dianjurkan untuk mengumpulkan semua zikir-zikir ini. ويدعو معها بما يريد من أمور الآخرة والدنيا, dan dia berdoa bersama dengan itu apa yang ia inginkan dari perkara akhirat dan dunia. Adapun doa barakallahu fikum maka seperti sujud biasanya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbih wa huwa sajid. Posisi terdekat antara seseorang dengan Rabbnya adalah waktu dia sujud. Fa'aktsiru fiha du'a, maka perbanyaklah doa pada saat sujud.
Fa in iktasara 'ala ba'dihha hasala aslu tasbih. Apabila dia mencukupkan pada sebagian maka terwujud asal daripada tasbih. Walau lam yusabbih bi syai'in aslan hasala sujud. Walaupun dia tidak tasbih sedikit pun, maka telah terwujud yang namanya sujud tilawah. Maka terwujud apa yang disebut dengan sujud. Kasujudis shalah, seperti sujud waktu salat. Tsumma idza faragha min at-tasbih wad du'a rafa'a ra'sahu mukabbira. Kemudian apabila dia telah selesai dari tasbih dan doa, maka dia mengangkat kepalanya seraya bertakbir. Dan sekali lagi barakallahu fikum, seraya bertakbir adalah di antara hal yang tidak ada dalilnya. Sebagaimana yang telah lalu penyebutannya dan juga diingkari oleh Imam Nawawi sebelumnya. Nah, dia mengatakan falam yathbut fihi syai'un 'anil nabi, tidak ada satupun yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala 'amman yuktada bihi minas salaf, dan juga tidak sabit dari seorang pun yang pantas diteladani dari kalangan para salaf. Wala yata'arrad lahu al-jumhur min ashabina, dan juga jumhur mayoritas dari Syafi'iyah tidak membahas apakah dia harus sujud, apakah dia harus takbiratul ihram, apakah dia harus takbir sebelum sujudnya, kecuali siapa? Imamul Haramain. Sehingga barakallahu fikum, ini juga ada di antara hal yang diingkari oleh An-Nawawi rahimahullah. Wa hal yuftakaru ila salam, dan apakah sujud tilawah juga butuh salam? Nah, karena tadi sudah mulai dengan takbiratul ihram. Allahu akbar, Allahu akbar, sujud tilawah. Begitu bangkit, Allahu akbar. Apakah butuh salam? Fihi qaulan, ada dua pendapat. Mansusan li Syafi'i, masyhuran, ternas dari Asy-Syafi'i dan tenar. Asahhuhuma 'inda jamaahiril ulama min ashabihi annahu yuftaqar li iftiqarihi ila ihram. Yang paling sahih di sisi mayoritas ulama dari kalangan sahabatnya, itu murid-muridnya Syafi'iyah, bahwasanya sujud tilawah butuh salam. Li iftiqarihi ila ihram, sebagaimana dia butuh untuk takbiratul ihram. Wa yasiru ka salatil janazah, sehingga modelnya seperti salat jenazah. ويؤيد هذا ما رواه ابن أبي داود بإسناده الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ السجد ثم سلم. Dan yang menguatkan hal ini apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dengan sanadnya yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya dahulu beliau apabila baca surah ayat sujud, beliau sujud lalu beliau salam. Waslani la yastaqir, dan yang pendapat kedua tidak butuh salam. Kasujudi tilawati shalah, seperti sujud tilawah yang dilakukan di waktu salat. Wali'annahu lam yunqal 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam dzalik, karena hal itu tidak dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dan ini barakallahu fikum yang lebih tepat. Karena sujud tilawah adalah ibadah, maka ibadah dibangun di atas dalil. Dan seterusnya barakallahu fikum apa yang berkaitan dengan sujud tilawah, dan beliau akan masuk pembahasan apakah butuh tasyahud. Butuh tasyahud. Beliau akan bahas. Dan ini semua barakallahu fikum di antara tambahan pelajaran untuk kita, bahwa tidak semua yang disebutkan oleh para fuqaha ada dalilnya. Tidak setiap yang disebutkan oleh para fuqaha langsung kita turuti atau langsung kita ikuti, sebagaimana tidak ada setiap yang mereka sebutkan ada dalilnya. Sehingga di sini barakallahu fikum, seseorang hendaknya melihat dengan teliti bahwa sesuatu yang menjadi itu suatu ibadah hendaknya dibangun di atas dalil, bukan dibangun di atas pendapat atau mazhab. Nah, naktafi.